memulihkan yang lumpuh, membangkitkan orang mati, bahkan yang tuli bisa mendengar. Memang itu dilakukan Yesus. Tapi kalau kita ingat dalam bacaan Injil juga, ada ketika orang mau disembuhkan, Yesus bilang enggak, saya enggak mau menyembuhkan. Dan dia akhirnya mengabar ke tempat yang lain. Artinya apa, saudara terkasih? Tujuan utama Yesus hadir di dunia ini bukan untuk menyembuhkan secara jasmani, tetapi yang terlebih lagi adalah menyembuhkan iman kita, menyembuhkan hati kita. Sebab ada banyak orang yang sehat, tetapi mata imannya buta. Ada banyak orang yang sehat, tetapi lumpuh imannya. Ada banyak orang yang sehat, tetapi telinganya, imannya menjadi tuli. Ada banyak orang yang hidup, tapi imannya mati. Disinilah tujuan Yesus datang ke dunia ini, untuk menyembuhkan iman saya dan saudara. Ya iyalah, kalau tujuannya cuma menyembuhkan, Yesus tinggal buka poliklinik aja, beres. Kalau tujuan utamanya ngasih makan orang banyak, tinggal buka restoran. Tapi tujuan utama Yesus bukan itu. Sehingga saya dan saudara dalam pemahaman di GKI tentang kesembuhan, maka yang dinamakan sembuh itu bukan hanya sembuh secara fisik, tapi sembuh secara holistik. Kalaupun kita tetap sakit, tapi kita punya iman yang mencelik, dan kita punya iman yang kuat dan percaya Tuhan tetap menyertai kita kala sakit, di situ tujuan utama Yesus, menyembuhkan iman kita. Sehingga dalam dinamika yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Yesaya. Mari kita lihat kembali Yesaya 35. Yesaya 35 ayatnya yang ke-8. Yesaya 35 ayatnya yang ke-8. Dikatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Sesuai yang terkasih, melalui kitab Yesaya mau menubuatkan bahwa kehadiran Mesias tidak hanya menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, yang tuli, tapi bagaimana Mesias menyembuhkan hati kita yang sudah tercemar menjadi tahir, dan kita menjadi jalan yang kudus bagi kedatangan Tuhan kita. Di dalam masa penantian kita di hari Minggu Advent ini, kita diingatkan Bapak Ibu, sudahkah kita memiliki iman yang sembuh, iman yang sehat? Apapun yang terjadi, sudahkah kita punya iman kepada Tuhan dan percaya bahwa Dialah yang kita nanti-nantikan? Apapun yang terjadi, sudahkah kita juga percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penolong kita? Itulah bagian yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara terkasih, kita juga mau melihat kembali bahwa Yesus mencoba untuk meninggikan atau memuliakan Yohanes Pembaptis. Kalau kita perhatikan kembali bacaan kita dalam Matius 11, mari kita lihat Matius 11. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yang terkasih, Yesus mengatakan apa? Di antara semua orang yang dilahirkan di dunia ini, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mungkin orang-orang yang mendengar pada saat itu merasa aneh. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak nabi-nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Musa, dia memimpin 2 juta bangsa Israel. Yohanes Pembaptis berapa orang sih yang dipimpin? Banyak, tapi nggak sebanyak Musa. Musa bisa melakukan mujizat. Yohanes Pembaptis dalam bacaan-bacaan yang kita lihat, Injil tidak melakukan mujizat. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan bahwa dia itu lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan di dunia ini? Kira-kira letak kebesarannya di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Selain dari Pamulang, karena sudah tahu tadi kebaktian pertama ya. Ada yang tahu letak kebesaran Yohanes Pembaptis? Letak kebesarannya adalah satu, ketika dia menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Yang terkasih, inilah tidak ditemui dalam nabi-nabi yang lain. Bahwa Yohanes Pembaptis luar biasa hebat. Dia punya banyak anggota, dia punya massa. Tetapi ketika orang bertanya,
Yohanes Pembaptis, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi? Yohanes Pembaptis jawab apa? Oh betul, saya ini Nabi gitu ya. Tidak. Dia hanya mengatakan, saya adalah suara yang berkata di padang gurun, luruskan jalan. Saya terkasih, kurang hebat apa Yohanes Pembaptis? Tetapi dia mengatakan bahwa dalam kehebatannya, saya cuma suara. Inilah yang mau ditekankan oleh Yesus, bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis karena kerendah hatiannya. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi saya dan saudara berbicara tentang kerendahan hati, maka mari kita diingatkan juga. Di dalam pelayanan yang kita lakukan, kita bisa jatuh ke dalam pemuliaan diri. Kita bisa jatuh kepada kesombongan. Saya dan saudara, pelayan Tuhan, pengkhotbah, ya, penatua, pemandu pujian, pengisi pujian, pemain drama, kita semua, kita sangat rentan terhadap dosa kesombongan. Kenapa saudara terkasih? Karena kita nggak mungkin cegah orang memuji kita, betul ya? Kita bikin tulisan nih, ya, kayak Pamulang, teman-teman bikin tulisan, jangan puji saya, gitu ya. Saya tahu suara saya bagus, tapi jangan puji saya, gitu ya. Kan nggak mungkin juga seperti itu ya. Orang akan memuji kita. Wah, suaranya bagus ya. Mungkin saya dan saudara yang biasa bernyanyi, kita nggak mungkin bilang yes gitu ya, jaim dong ya. Tapi hati ini rasanya, wah luar biasa, wah hebat, wah pendeta Daud khotbahnya bagus ya. Saya juga kan nggak mungkin di depan pintu nanti salaman yes gitu ya. Akhirnya ada yang muji juga gitu ya. Tapi kan dalam hati ini bisa menjadi besar. So, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali bahwa kita cuma suara. Kalaupun saya dan saudara berhasil melakukan kehebatan dalam pelayanan dalam tanda kutip, kita cuma suara. Artinya apa? Kalaupun kita gagal dalam melayani, ya itulah manusia kita. Siapa di sini nggak pernah gagal melayani? Bapak, pernah tua? Pernah gagal nggak melayani? Pernah ya? Saya punya teman penatua, dia baru ditemukan, lalu minggu depannya tugas membaca warta lisan. Bapak Ibu, ketika saya khotbah kebetulan saat itu, lalu saya tanya sama Bapak karena wajahnya pucat, Pak, Bapak kenapa? Saya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa nggak bisa tidur? Iya Pak, karena saya tugas pada hari ini. Emang tugas apa Pak? Tugas baca warta lisan. Dalam hati, ya Pak, warta lisan, saya khotbah nih Pak, gitu ya. Tapi saya terkasih dalam Yesus Kristus juga dalam membacakannya, saya juga ada kegagalan yang dihadapi terbata-bata. Padahal udah ada tulisannya, tinggal baca kok, gitu ya. Itu versi kita yang melihat. Tetapi dia mengalami pergumulan. Tapi saya katakan, Pak, nggak usah khawatir ya, kita ini cuma alat di tangan Tuhan. Makin lama pasti jam terbang kita, nanti kita dimampukan asal kita mau memberi diri. Sekarang tahu nggak Bapak Ibu? Sekarang dia menantikan, kapan saya khotbah? Kalau dulu baca warta lisan aja deg-degan. Sekarang dia nantangin, kapan saya khotbah Pak? Dan dia katakan, kalau pendeta Daud nggak datang, tenang, ada saya, gitu ya. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Kegagalan pasti ada, ya itulah manusia kita. Tetapi dalam kegagalan ini kita diingatkan juga, ingat kita cuma suara. Tugas utama kita apa? Memberitakan apa yang harus kita beritakan. Teman-teman pernah gagal nggak dalam melayani? Pernah? Jangan pesimis, ya. Dulu juga saya sering gagal dalam pelayanan. Saya ingat betul ketika pertama kali saya melayani pemberkatan nikah, cincin yang besar itu kan harusnya buat suami, tapi saya kasihnya buat suami, kasih ke istri, terbalik, ya. Dan pengantin juga nggak ngeh. Sampai akhirnya ketika saya berikan cincin yang kecil, ya, kepada si istri untuk dipakai ke suami, kok nggak bisa masuk ya? Baru saya ngeh, aduh salah. Untung yang tahu hanya Tuhan dan kami, karena pengantin menghadap ke depan. Ya. Jadi tiap mereka anniversary, saya selalu mengingatkan, ingat nggak peristiwa itu? Ingat Pak, saya selalu ingat cincin kami tertukar. Ya, untung pasangan yang tidak tertukar, gitu ya. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya dalam pelayanan kita bisa mengalami namanya gagal, itulah manusia kita. Padahal kita sudah mengerjakan yang terbaik. Tapi hati-hati juga, kalau berhasil jangan sombong. Pak Daud, terima kasih ya, Papi udah nggak di ICU karena doa Bapak. Sekarang udah dirawat biasa. Hati kita mulai bisa besar hati. Tim pelawat bisa mulai besar hati. Wah, doa saya tokcer. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati ketika saya dan saudara melayani Tuhan.
tugas kita melakukan yang terbaik, do our best. Kalaupun gagal, jangan pesimis. Tuhan akan menempa kita. Tapi kalau berhasil, ingat, kita cuma suara, kita cuma alat di tangan Tuhan. Ibu Teresa, saya sangat senang sekali dengan tokoh ini ketika warga melihat Ibu Teresa di Kalkuta ini kok makin banyak orang miskin. Anda gagal melayani di Kalkuta. Lalu Ibu Teresa berkata, saya dipanggil melayani bukan untuk berhasil, tapi saya dipanggil untuk melayani, untuk setia. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harusnya kita menjadi pelayan Tuhan yang setia apapun yang terjadi. Dan ketika saya dan saudara berhasil, Ibu Teresa juga mengingatkan bahwa dia katakan bahwa saya ini hanyalah pensil kecil di tangan Tuhan. Dia mengatakan betapa hebatnya ya Ibu Teresa dalam pelayanan, tapi dia hanya mengatakan saya cuma pensil kecil. Yang hebat itu bukanlah pensilnya, tapi tangan yang memegang pensil tersebut. Kalau kita baca novel, tentu kita akan melihat novel tersebut, wah novelnya bagus ya. Yang kita puji apa? Atau kita tanya, ini pensilnya merek apa nih? Ya, saya mau beli nih, novelnya bagus. Terus yang dipuji bukan pensilnya, bukan laptopnya, tapi yang dipuji siapa yang mengetik ini, siapa yang menuliskan ini, luar biasa, novelnya bagus. Bapak Ibu yang terkasih, saya dan saudara hanyalah suara untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, tidak lebih. Kalaupun gagal, jangan pesimis sebagai pelayan Tuhan. Kalau berhasil, jangan juga sombong. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya terkasih, dalam pertemuan kita di Minggu Advent yang ketiga ini, kita boleh diingatkan yang pertama, mari kita betul-betul percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Jangan ragu, jangan sanksi, dan jangan pernah memenjarakan Tuhan dalam cara berpikir kita. Tuhan punya cara yang ajaib untuk membebaskan saya dan saudara. Lalu yang kedua, marilah dengan rendah hati kita boleh tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak patah hati, tidak pesimis, tapi kita juga tidak sombong ketika kita berhasil. Kita bersatu.